Jadi saya hanya berfokus kepada dalil ya, bukan kepada asumsi. Yang pertama, saudara, Esra Soru mengatakan bagi Kristen Nabi itu bisa disebut Tuhan. Ini sudah menyalahi dalil. Karena Nabi yang dimaksud di situ tidak sama seperti Tuhan, tapi Nabi yang disebut di situ sama seperti Nabi. Catat itu, Bung. Kemudian ketika Anda mengatakan tidak sama dengan Kristen, kenapa? Karena Yesus itu memang Tuhan bagi kalian. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 6 sampai 8. Yesus itu Tuhan, bukan Nabi itu. Yesus itu Tuhan bagi Kristen. Nabi hanya dianggap sebagai ya gelar saja. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwa tidak harus sama, ya memang harus Anda mempertahankan itu. Kenapa? Karena Yesus tidak sama seperti Musa. Memang harus Anda pertahankan itu, saudara Esra. Nah, sekarang kita lihat Nabi yang sama seperti Musa. Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad berjuang menundukkan kemudian segala kekuatan-kekuatan yang menghalangi di misi mereka. Dua-duanya sama dalam hal ini. Mau dengan mujizat apapun, yaitu intinya mereka berdua menundukkan semua musuh-musuh yang ada di depan mereka. Sama. Yesus gimana? Tak bisa. Sebelum kemudian Nabi Musa dilahirkan dan juga Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kaumnya dua-duanya penyembah berhala. Yesus gimana? Gimana dengan kaumnya? Apakah nyembah berhala? Tidak. Yesus gugur lagi di situ. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, juga Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka menjadi pemenang. Mereka ikut berperang di tengah-tengah prajuritnya, di tengah-tengah umatnya. Yesus tak ada di situ, Bung. Yesus tak bisa. Jadi wajar ketika Anda membantah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan, "Kamaukah sama seperti engkau Nabi Musa?" Tapi saudara Esra mengatakan tidak sama. Harus berbeda. Pikirkan itu. Anda harus berjuang, harus tidak sama. Kenapa? Karena memang Nabi Musa dan Yesus itu tidak sama. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan juga kemudian baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi Musa menyelamatkan umatnya dari kekejaman Fir'aun dan bangsa Mesir, serta melakukan kemudian hijrah dari Mesir ke negeri lain, yaitu Madian, atau menghindari serangan-serangan Fir'aun. Nah, Nabi Muhammad SAW juga membebaskan kaumnya dari penganiayaan kaum Quraisy. Umatnya dibebaskan dari penganiayaan kaum Quraisy, melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Yesus ada, Yesus melakukan itu. Jadi dari aspek mana dia mau sama? Nggak akan pernah bisa. Makanya saudara saya, saudara Esra bertahan, harus tidak sama, menyalahi firman Tuhan. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya diutus oleh Nabi Musa untuk kemudian mengirimkan kekuatan merebut Palestina dan Syria. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, alhamdulillah, juga memerintahkan kemudian pengikutnya untuk membebaskan tanah Palestina. Tidak sama persis dengan Nabi Musa maksudnya. Lalu kemudian Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama-sama menerima hukum baru. Yesus tak menerima hukum apa-apa. Dia hanya melanjutkan hukum yang datang dari Nabi Musa. Jadi gugur lagi Yesus di sana. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW diterima sebagai pemimpin oleh umatnya secara turun-temurun. Nabi Musa sampai hari ini masih jadi pemimpin. Nabi Muhammad SAW sampai hari ini masih pemimpin. Yesus pemimpin di mana dia? Jadi banyak hal kesamaan yang mana syarat untuk duduk menjadi sama seperti Musa, ya wajib sama seperti Musa dari hal-hal seperti ini. Ini adalah hal yang fundamental. Sementara berbicara mengenai Yesus, di mana disimpan Yesus itu agar sama seperti Musa? Dari aspek mana? Jasad tidak, kedatangan tidak, kepergian tidak, umat yang ada di sekelilingnya tidak, kitab suci tidak. Lalu apa yang sama? Gak ada yang sama. Makanya Pak Pendeta mungkin bukan malu ya, tapi memang kayaknya tidak ada yang sama seperti Nabi Musa itu. Ya, saya kira begitu ya, saudara Pendeta Esra Soru. Karena saudara membahas tentang Ulangan 18, tapi saya sedikit pun tidak bisa melihat ada kesamaan antara Yesus. Terakhir, Nabi Musa menerima tanda kenabian di Gunung Herop ya, di Tursina. Nabi Muhammad menerima juga
di dalam gua Hira, sama seperti Nabi Musa. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Suma. Ini sesi di babak ini yang terakhir Pak Ezra. Silakan Pak Ezra, ini yang terakhir sebelum kita masuk babak kedua. Silakan. Oke, soal masalah Nabi dan Tuhan tadi. Tujuan saya menggunakan omongan itu bukan apa-apa, karena sebenarnya kalau bicara Nabi kan juga orang Kristen percaya Yesus juga Nabi masalahnya. Matius 21, 10, 11. Ya, orang-orang menyahut dia, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Di Lukas 7 ayat 16. Semua orang ketakutan dan memuliakan Allah dan berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Yesus sendiri bilang, ya, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan konteksnya karena penolakan kepada dia. Jadi sebenarnya kecuali orang Kristen bilang Yesus adalah Tuhan dan bukan nabi, itu jadi soal. Tapi persoalannya adalah bahwa ada ayat-ayat dan kekristenan percaya bahwa Yesus juga nabi. Maka kalau bicara tentang nabi dalam Ulangan pasal 18 tetap relevan dengan Yesus karena dia nabi. Nah, berikut adalah tadi Suma mengatakan bahwa saya berusaha menolak kesamaan. Saudara semua dengar, apakah saya memang menolak kesamaan? No. Saya menerima kesamaan. Yang saya persoalkan adalah kesamaan dalam hal apa. Tadi saya bicara soal ilmu analogia, tapi kan dia tidak ngomong apa-apa tentang hal itu. Ya, apakah A seperti B itu berarti dalam segala hal? Itu berarti poin saya bukan saya menolak kesamaan, tapi saya menolak kesamaan dalam segala aspek. Itu berarti saya menerima kesamaan, tapi kesamaan pada aspek-aspek tertentu, dan aspek-aspek tertentu itulah yang harus dibuktikan dari dalam teks. Nah, pada saat Suma mengangkat segala macam kesamaan lagi apa segala macam tuh, itu ya kembali lagi diangkat sesuatu yang tadi saya katakan. Dasarnya apa mengangkat seluruh kesamaan itu? Ya. Nah, justru seperti saya bilang, kalau mau mengangkat segala kesamaan, maka kita bertanya, Musa membelah laut, Muhammad pernah belah laut atau tidak? Musa pernah bikin 10 tulah, banyak mujizat. Muhammad pernah bikin 1 mujizat atau tidak? Atau sebanyak Musa atau tidak? Musa pernah bikin korban Paskah, Muhammad ya atau tidak? Dan saya bisa perpanjang segala macam daftar yang Musa bikin dan Muhammad tidak bikin. Makanya saya pertanyakan itu adalah dasar apa itu semua kesamaan? Ya. Nah, harus diingat lagi dalam konteks kitab Ulangan, ketika Musa berbicara seperti itu, nanti di ujungnya, ya, di ujungnya ketika Musa sudah mati, ya, lalu muncul teks Ulangan 34 ayat yang ke-10 sampai 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun, terhadap semua pegawainya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Ayat 10-nya berkatakan, seperti Musa, tidak ada yang dikenal di hadapan Tuhan. Tidak ada nabi yang bangkit. Dengan ciri apa? Dengan ciri mujizat. Jadi salah satu ciri justru saya membuktikan dari dalam teks bahwa salah satu kesamaan seperti Musa menurut Ulangan 34 ayat 10 itu adalah tanda-tanda dan mujizat. Maka pertanyaannya, Muhammad bikin mujizat apa? Ya. Lalu kalau kita juga melihat lagi bahwa tadi persoalannya adalah kalau itu Muhammad kan jadi aneh bahwa Nabi itu akan berasal dari saudara-saudaramu. Dan tadi saya kira ada penjelasan yang tidak selesai dari Suma. Itu adalah dia mulai lari ke Abraham, nanti lari ke Ismail, lalu turun bangsa Arab. Memangnya Ismail itu saudaranya Israel? Saudaranya Israel itu, Israel kalau dilihat secara pribadi itu Yakub. Saudaranya Esau, Bani Edom. Kalau Ismail itu terlalu ke atas. Nah, itu namanya exegesis dari orang yang tidak mengerti hermeneutika Alkitab sehingga dipaksakan seperti itu. Ya. Lalu kalau kita bisa melihat juga bahwa Nabi itu, kalau dikatakan tentang Nabi itu, dia berbicara demi nama Yahweh.
Di situ kata Tuhan besar itu YHWH, Yod-He-Waw-He, Yahweh Allah Israel. Tuhannya orang Israel. Lalu setelah itu langsung dibicarakan tentang nabi-nabi palsu. Pertanyaannya adalah bahwa kapan Muhammad pernah berbicara demi nama Yahweh Tuhannya Israel? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka justru apa yang dikatakan di sana bahwa berbicara konteksnya nabi palsu, maka justru kalau Muhammad mau dipaksa Waktunya. Oke, Pak Isra, sudah selesai. Habis waktunya. Oke, sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kita memberi aplaus masing-masing dari rumah terhadap kedua pendebat. Babak pertama sudah selesai. Kita akan masuk babak yang kedua. Kedua pendebat sudah siap atau masih mau minum dulu? Mau minum silakan. Oke, baik. Kita akan mulai. Pak Isra siap, Pak Suma siap. Oke, kalau tidak ada berarti sudah siap. Oke, Izin 1 menit. kita masuk. Izin 1 menit. Oke, silakan. Kembalikan dulu ke host untuk meriahkan acara kita dulu. Itu lagi di opening lagi tadi ya. Sekarang opening bagiannya Pak Isra Soru kan 10 menit Bang Inspirasi untuk babak kedua. Betul. Makasih host. Thank you. Oke. Moderator sebentar. Saya izin waktu nanti untuk diperpanjang di waktu TikTokan aja, Bang. Oke. Oke. Gimana? Silakan dilanjut. Oke. Saya sudah mulai ya. Pak Isra sudah. Oke. Silakan timer siap. Dimulai Pak Isra siap ya. Dimulai dari sekarang. Oke. Kita melihat ke dalam teks itu, Ulangan 18-15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dan ayat 18. Dari antara saudara mereka. Maka identitas nabi ini penting, yaitu dia berasal dari tengah-tengah saudara-saudaramu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksudkan dengan dari tengah-tengahmu, dari saudara-saudaramu? Nah, di sini konteks itu harus menentukan. Nah, saya kira mungkin Sumani tidak terbiasa belajar Alkitab dengan konteks, hanya cuma comot-comot ayat aja. Ini di dalam pasal 18 kitab Ulangan. Ayat 15 ya. Maka kita harus mulai lihat dari ayat 1. Ya. Nah, dikatakan imam-imam orang Lewi dan seluruh suku Lewi janganlah mendapat bagian dalam pusaka mereka bersama-sama orang Israel. Lalu ayat 2, janganlah ia, itu berarti suku Lewi. Di tengah-tengah saudara-saudaranya yaitu suku Israel yang lain. Tuhanlah milik pusakanya yaitu suku Lewi. Seperti yang dijanjikan kepadanya suku Lewi. Inilah hak imam suku Lewi, ayat 3. Ayat 4 juga. Ayat 4, hasil pertama gandummu itu suku Israel yang lain. Dari anggurmu itu suku Israel yang lain, mu di situ. Minyakmu terus itu suku Israel yang lain, itu diberikan kepada suku Lewi. Lalu ayat yang ke-7 saya lompat, menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya suku Lewi sama seperti semua saudaranya suku Lewi. Jadi pertama-tama ayat 1 sampai 8 itu bicara soal suku Lewi, maka saudara-saudaramu itu adalah saudara-saudara dari suku Lewi. Lalu ayat 9 sampai 18 itu mulai nasihat kepada umat Israel secara umum. Apabila engkau umat Israel sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu umat Israel, Tuhan Allahmu umat Israel, janganlah engkau umat Israel. Lalu ayat 10, dan di antaramu itu umat Israel. Lalu loncat ke ayat yang ke-12, sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian dari Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu umat Israel menghalau mereka dari hadapanmu, itu umat Israel. Lalu ayat 13 itu semuamu di situ dan kau di situ adalah umat Israel. Maka muncullah ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, itu dari tengah-tengah umat Israel, bukan dari orang Arab. Dari antara saudara-saudaramu, itu Israel. Lalu dari ayat yang ke-18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, bagi umat Israel. Di antara mereka umat Israel seperti engkau.
Dia akan mengatakan kepada mereka, umat Israel, segala yang kuperintahkan padamu. Nah, itu berarti bahwa frase dari tengah-tengahmu dan dari antara saudara-saudaramu itu tidak bisa di luar dari 12 suku Israel. Bagaimana larinya loncatnya sampai ke Abraham, lalu Ismail, lalu turun bangsa Arab. Itu terlalu jauh. Nabi ini harus dari kalangan orang Israel dan bicara untuk umat Israel. Muhammad bukan nabi dari kalangan Israel dan tidak bicara secara khusus untuk orang Israel. Ya. Begitu juga dari antara saudara-saudaramu, itu frase yang umum di dalam kitab-kitab Taurat. Imamat 10 ayat 6, Imamat 25 ayat 26, juga Hakim-Hakim 20 ayat 13. Dan kalau kita bicara konteks yang lebih dekat, Ulangan 17 ayat 15. Ini soal pemilihan raja. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudaramu. Jadi rajanya itu harus dari tengah-tengah saudaramu. Siapa? Ya nanti kita bisa lihat Benyamin atau Daud itu kan dari orang Israel. Jadi istilah dari tengah-tengah saudaramu tidak pernah berarti bahwa itu dari luar bangsa Israel. Jadi mustahil Nabi itu Muhammad. Karena Muhammad bukan orang di antara Israel. Itu di pinggir Israel atau di luar Israel. Ya. Nah, terus Nabi itu akan berkata-kata demi nama Yahweh. Ya, itu yang tadi dibilang ya. Dia bicara demi namaku. Tapi namaku yang dimaksud di sana siapa? Ulangan 18 ayat 21. Difirmankan Tuhan besar. Yahweh. Demi nama Yahweh. Ya. Nah, pertanyaannya kapan Muhammad pernah berbicara tentang nama Yahweh, Tuhannya orang Israel? Ketiga, Nabi itu mengenal dan dikenal Yahweh, mempunyai hubungan yang sangat spesial dengan Yahweh. Seperti Musa. Ini yang saya bilang. Seperti di situ harus dilihat dari konteks. Nah, kalau kita geser ke belakang Ulangan 34, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka dengan muka. Nah, frase dikenal Tuhan berhadapan muka dengan muka itu menunjukkan tingkat kekaripan yang sedemikian rupa dengan Nabi itu dengan Yahweh. Pertanyaannya adalah apakah Muhammad mempunyai hubungan yang spesial dengan Yahweh, Tuhannya orang Israel? Dan dari konteks Ulangan 18, Nabi itu harus menjadi perantara antara umat Allah dengan umatnya Israel. Karena ayat 15, seorang Nabi akan dibangkitkan bagimu, tapi Nabi seperti engkau tuh dalam hal apa? Tidak bisa dalam segala hal yang diambil semua dengan segala macam dari ujung dunia. Ayat 16 itu jadi kuncinya. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang mereka katakan itu baik. Seorang nabi ku bangkitkan bagi mereka. Berarti nabi itu, ini kan orang Israel takut ketemu Tuhan di Gunung Horeb, lalu minta supaya jangan Tuhan ngomong langsung. Ada perantaranya, yaitu Musa. Maka janji tentang nabi itu akan nabi yang akan berfungsi sebagai perantara antara Tuhan dan umatnya Israel. Jadi kesamaan itu adalah kesamaan dalam keperantaraan itu. Itu konteksnya. Jadi tidak bisa diambil segala macam jurusan. Pertanyaannya, kapan Muhammad dikatakan sebagai perantara antara Allah, Yahweh, dan umat Israel? Masih dalam hal yang sama yang seperti saya singgung tadi. Seperti Musa. Lalu ayat 11-nya, dalam segala hal tanda dan mujizat yang dilakukan. Maka pertanyaannya, kapan Muhammad pernah bikin mujizat? Dan kalau dia pernah bikin mujizat, apakah mujizat itu di depan orang Israel? Dan apakah mujizat itu sebanyak yang dilakukan Musa? Maka kesimpulan itu saya itu adalah bahwa pasti bukan Muhammad yang dijanjikan di sana. Muhammad tidak memenuhi persyaratan sebagai nabi istimewa itu. Karena itu penafsiran yang mengatakan bahwa Musa menubuatkan datangnya Muhammad, itu penafsiran yang sifatnya eisegesis. Eisegesis itu adalah memasukkan konsep ke dalam teks, padahal teks tidak mengatakan itu. Itu menunjukkan kebutaan dalam hermeneutik Alkitab. Saya percaya, Nabi itu adalah Yesus. Karena apa? Seperti saya tunjukkan tadi, ayat-ayat itu sudah menunjukkan bahwa Yesus memang adalah Nabi. Jadi bahwa orang Kristen percaya dia Tuhan, kita tidak punya kendala dengan dia adalah Nabi. Karena memang dia juga adalah Nabi. Dan Yesus memenuhi ciri dari Nabi itu. Karena apa? Cirinya dia berasal dari kalangan Israel. Dan Ibrani 7 ayat 14 itu mengatakan Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Di Wahyu 5 ayat 5 dikatakan dia singa dari suku Yehuda. Berarti dia ada dari tengah-tengah Israel. Dalam poin ini saja Yesus masuk
dari kalangan Israel. Muhammad lewat, keluar. Yesus berbicara atas nama Yahweh, Tuhannya orang Israel. Aku menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dan bukankah Yesus juga mengatakan bahwa Yohanes 12 ayat 49, Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 3:32, dia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Yohanes 8 ayat 26, apa yang ku dengar daripadanya itu yang ku katakan. Jadi betul-betul persis seperti nubuat Nabi di Ulangan 18 itu. Berikutnya, Yesus punya hubungan spesial dengan Yahweh. Seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa. Yohanes 10:15. Aku dan Bapa satu. Yohanes 10:30. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Yohanes 11 ayat yang ke-27. Dan Yesus memang menjadi perantara umat. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti Musa diminta untuk menjadi perantara antara umatnya dengan Allah. Sesuai konteks Ulangan 18 ayat 16. Musa jadi perantara. Seperti Musa itulah dalam hal keperantaraan. Yesus menjadi perantara. Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 1 Petrus 3:18. Supaya dia membawa kita kepada Allah. Dan 1 Timotius 2 ayat 5. Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Maka tugas perantaraan ini dilakukan oleh Yesus. Tidak ada yang bisa datang kepada Allah tanpa lewat Yesus. Makanya saudara semua, saya tidak peduli bagaimanapun juga, tapi saudara orang berdosa, saya orang berdosa, kita semua layak masuk neraka. Tanpa keperantaraan Yesus, semua akan pergi ke neraka. Karena itu, saudara mungkin tidak mau percaya, tapi saya tetap meminta percayalah kepada Yesus supaya selamat. Kalau tidak, saudara nggak selamat. Berikut, Nabi itu membuat banyak mujizat dan Yesus ternyata membuat begitu banyak mujizat. Yohanes 6 ayat 14 itu ya. Kalau kita lihat, begitu melihat mujizat, orang langsung percaya dia Nabi akan datang. Yohanes 6 ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi kita bisa lihat, Nabi yang akan datang ke dalam dunia itu seperti yang dimaksudkan dengan Nabi yang dijanjikan oleh Oke, Pak Esra. Pak Esra, saya Waktu sudah selesai. lanjut. Pak Esra. Ya, makasih timer. Oke. Pak Esra sudah cukup. Oke. Wah, ini cukup banyak poinnya. Beta cukup khawatir kalau bisa jadi melebar kemana-mana. Jadi beta akan memperingkasnya begini. Mungkin ada dua hal dari di samping ada banyak hal yang Pak Esra sampaikan. Pertama adalah argumen Pak Esra terkait di tengah-tengah saudaramu. Yang dimaksud adalah ya saudara-saudara suku Lewi dari suku Israel, bukan suku Arab gitu. Itu menurut Pak Esra, menurut konteks itu, bukan dari suku Arab. Jadi mustahil itu Muhammad, dia harus pada orang dari dalam suku Israel. Menurut Pak Esra itu merujuk pada Yesus gitu. Kemudian ya raja-raja di tengah saudaramu itu harus dari orang Israel. Dan Nabi yang datang itu harus bicara atas nama Yahweh gitu. Apakah Nabi Muhammad bicara sama Yahweh itu dipertanyakan. Apakah Muhammad juga mempunyai hubungan dekat dengan Yahweh gitu. Kemudian Nabi yang datang itu dikatakan sebagai perantara Yahweh gitu, ya, seperti Musa. Nah, Yesus katanya demikian. Apakah Muhammad demikian? Itu juga dipertanyakan. Nah, kemudian Pak Esra juga mengatakan Nabi yang datang itu harus membuat mujizat gitu. Musa membuat banyak mujizat, Yesus membuat banyak mujizat, dan menurut konteksnya Pak Esra, mujizat itu ya harus dilakukan di tengah-tengah orang Israel. Nah, ini pertanyaannya juga menjadi apakah Muhammad melakukan mujizat juga? Apakah sebanyak yang Musa maupun Yesus sampaikan di tengah-tengah orang Israel juga? Nah, ini yang perlu ditanggapi oleh Pak Suma. Kita kasih poinnya begini. Yang pertama ya Pak Suma juga membuat kesamaan-kesamaan tertentu. Kemudian sekarang Pak Esra juga membuat kesamaan-kesamaan tertentu. Nah, ini yang harus ditanggapi Pak Suma adalah apakah kesamaan-kesamaan ini suatu yang relevan, suatu yang kontekstual dengan ayat tersebut, atau tidak? Atau kalau tidak, itu kenapa? Kalau itu merujuk pada Muhammad, kenapa juga demikian? Kalau menolak poin-poinnya PSA juga, itu juga kenapa demikian? Itu perlu dielaborasi. Jangan bicara hal lainnya. Mohon beta mungkin di babak kedua harus lebih ketat lagi. Jadi on point, harus sesuai dengan poin-poinnya. Baik, Pak Suma, kalau sudah siap 5 menit, sudah siap ya Pak Suma ya? Oh, maaf Pak Suma. Sebelumnya saya mau tanya dulu Pak Suma, mungkin ada dari pernyataan pembukanya Pak Esra yang mungkin Pak Suma kurang paham
baik itu terkait istilah atau apapun, supaya Pak Esra harus klarifikasi dulu. Nah, ini waktu tidak jalan. Moderator, yang saya lihat silakan, justru silakan. Pak Esra Soru ini yang tidak paham materi. Itu aja dari saya. Oh begitu saja. Iya, Oh ya. iya, beliau Saya yang pikir ada mau klarifikasi apa? Oke. Enggak. Oke. Pak Pendeta Esra ini yang enggak paham ya. Jadi Oke, gini. oke, baik. Oke. Jadi Oke, kalau- 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, jadi gini, Saudara Esra, Anda itu terlalu muluk-muluk menyampaikan tentang Yesus. Tapi endingnya Yesus itu Tuhan, Musa bukan Tuhan. Yesus tidak diterima oleh Bani Israel, Musa diterima. Yesus mau kemana dia pergi? Nabi ini untuk Bani Israel. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai Bani Israel, ahli kitab, bukan bahlul kitab, tapi ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub datang untuk menyeru Bani Israel. Jadi yang dibihilla manitama ridwanahu subulan salam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi Bani Israel menuju kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim. Ingat Saudara Esra, orang-orang Yahudi, saudara-saudara kami Bani Ishak tidak pernah memanggil Tuhan mereka dengan panggilan Yahweh. Yahweh itu dewa, Bung. Itu yang Anda harus pelajari. Lalu kemudian tolong di-mute. Ya, tolong di-mute. Jadi ketika berbicara mengenai di tengah-tengah saudara-saudaramu, Bung, Yesus nggak bisa sampai ke sana, Bung. Kalau saudara yang Anda maksud di sini adalah Bani Israel, dalam hal ini Lewi atau dari Benyamin atau dari siapapun dari Bani Yakub, keliru ente, Bung. Kenapa? Yesus tak bisa manjat tembok. Kok bisa kayak gitu, Bang? Yes, karena di dalam Ulangan 34 nomor 10 diterangkan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yesus nangis dong. Yesus tidak bisa, karena Tuhan sudah menuliskan kemudian menjadikan sebuah pernyataan yang sangat jelas dalam